Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, pada weekend kali ini kembali lagi saya akan membagikan sharing analisa fundamental dengan menggunakan Stockbit Pro ya. Jadi, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang hendak melakukan analisa fundamental pada suatu emiten. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ini ya, ini salah satu cara melakukan analisa fundamental dan, saya akan membandingkan ada 3 emiten di sini yang saya bandingkan ya. Emiten ini kebetulan bergerak di bidang retail ya. Emiten tersebut yang saya share-kan di sini adalah, eee, Ramayana Lestari ya, kemudian yang kedua adalah Matahari Putra Prima dan yang ketiga adalah, eee, Rans ya atau Supraboga. Eee, Ketiganya menguasai pasar retail yang ada di Indonesia dan ada perkembangan yang cukup menarik ya, dari industri retail di Indonesia. Seperti kita ketahui dengan adanya pandemi yang berlarut-larut seperti ini sudah membawa korban ya. Salah satunya adalah Giant ya. Giant supermarket itu sudah menutup usahanya di bidang retail ya, sehingga yang tersisa menurut saya yang besar hanya tinggal Matahari dan Ramayana Lestari ya, dan ada satu lagi, Transmart ya, Transcorp Corporation dari Khairul Tanjung, tapi tidak saya bahas di sini ya. Nah, ketika kita melakukan analisa fundamental, maka yang kita perhatikan adalah salah satunya yang kita perhatikan adalah rasio ya. Jadi rasio ini pada analisa fundamental ada banyak ya. Yang paling sering dipakai dan salah satunya yang cukup, menggambarkan adalah price to book value atau PBV ya. Jadi kalau di Indonesia kan itu artinya harga buku ya. Harga buku atau price to book value ini adalah, menilai harga perusahaan tersebut dinilai berapa kali lipatnya. Yang, price to book value itu satu, itu artinya perusahaan tersebut dinilai satu kali ya, jadi seharga wajarnya, sesuai dengan harga wajarnya. Tetapi jika melebihi dari satu, misalnya 2 berarti sudah dinilai 2 kali dari, harga wajarnya, dan seterusnya. Jadi semakin mahal PBV, maka semakin mahal pula perusahaan tersebut dihargai di harga pasarnya. Baik, saya akan lihatkan ini ya. Yang pertama adalah Ramayana Lestari ya, seperti kita ketahui retail-retail ini, butuh kekuatan ekstra ya untuk bertahan ya karena, banyak, mall-mall ditutup sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, maka, perusahaan-perusahaan tersebut akan kehilangan sebagian besar penghasilannya. Dan salah satu yang merasakan adalah Ramayana Lestari atau dengan kode RALS ya. Ini bisa kita lihat, ini adalah, chart dari harganya, harga harga sahamnya ya. Ini kita lihat ya, ada, penurunan yang drastis sekali ya, drastis sekali. Ini saya make, coba saya pakai untuk grafik, ini grafik daily ya, daily-nya ini bisa kita lihat, penurunan ya, ini turun lagi dan sekarang di harga, yang cukup rendah ya, di harga terendahnya. Nah, ini secara price emitennya sudah, turun, pada penutupan Jumat kemarin itu sudah turun 2% lebih ya. Jadi, cukup terpukul ini ya. Nah, ketika kita menganalisa berdasarkan fundamental, salah satu yang saya sampaikan tadi adalah PBV ya.
maka kita perlu, cari, harga PBV-nya dalam rentang waktu tertentu, sehingga kita rata-rata. Lebih panjang lebih baik sehingga menggambarkan perusahaan tersebut sekarang berada pada harga murahnya atau harga mahalnya. Nah, pada Stockbit Pro itu ada yang namanya Funda Chart. Di Funda Chart tersebut ini sudah saya buatkan ya. Jadi, di situ kita cari yang kodenya adalah ini PBV ya. PBV standar deviasi karena ini harga rata-rata maka ada standar deviasi. Jadi secara statistik ada standar deviasi di situ atau simpangan bakunya. Karena, di rata-rata dalam rentang waktu tertentu. Di dalam Stockbit Pro itu kita bisa lihat, kita bisa cari di situ ya, min PBV standar deviasi. Ini artinya PBV rata-ratanya selama rentang waktu tertentu. Kemudian kita cari, -1 PBV standar deviasi. Nah ini yang, warnanya jingga ini. Kemudian -2 PBV standar deviasi dan seterusnya ada +1 standar deviasi PBV dan +2 standar deviasi PBV. Maka ketemu seperti ini. Nah, ini, saya tunjukkan dalam rentang yang paling panjang ya 10 tahun dan bisa kita lihat ternyata PBV untuk RALS itu pada harga terendahnya ya. Jadi ini, dia berada pada harga, hampir mendekati area -2 PBV standar deviasi. Jadi kalau kita lihat ya riwayat perjalanan PBV-nya itu ketika dia, berada di minnya, maka dia kemungkinan 50% naik ke atas atau 50% naik ke bawah. Nah ini kebetulan naik ya, ini pada saat masa jaya-jayanya tahun 2012 ya, belum ada pandemi. 2013 itu mencapai puncaknya sehingga dia sampai menyentuh bahkan melebihi PBV +2 standar deviasinya, ini harga paling mahalnya ya. Kemudian biasanya ketika dia sudah menyentuh PBV +2 standar deviasinya, maka dia akan turun. Ya, jadi kemungkinannya dia 100% turun ke bawah kalau dia sudah menyentuh yang +2-nya dan terbukti ini turun ya, kemudian menyentuh minnya dia naik lagi tahun 2014 itu ya, kemudian menyentuh minnya lagi, naik lagi sampai dengan tembus di PBV +2 standar deviasinya, kemudian dia tidak mampu menembus lagi plus 2-nya sehingga dia turun, kemudian turun di bawah harga rata-ratanya ya, PBV rata-ratanya sampai dengan ke -1, di -1 ternyata tembus ya ini, mirip harga yang sekarang ini untuk RALS itu sama dengan harga pada tahun 2015, akhir 2015 ya. Nah ini, jadi, seperti itu ya, dia ketika sudah di batas atas ini biasanya naik lagi. Nah seperti ini. Ini seperti ini ya, dan ini harga terendahnya pada tahun 2020 bener ya. Tahun 2020 itu bahkan sampai tembus PBV -2 standar deviasinya untuk Ramayana Lestari ya, itu pada saat, pandemi, COVID-19 itu ada di Indonesia ya, baru ada di Indonesia tahun, 2020. Terjadi pemulihan ya pada tahun 2021 ini dan ternyata juga tidak bisa menembus, PBV-1 standar deviasinya sehingga dia turun lagi, sehingga dia mau menuju ke ini, -2 standar deviasi PBV-nya. Jadi untuk Ramayana Lestari itu secara fundamental harganya sudah sangat murah ya, terlepas dari event itu, terlepas dari adanya pandemi atau tidak. Nah seperti itu ya cara analisa fundamental pada suatu emiten ini untuk PBV. Nah untuk menilai emiten itu juga, ada cara yang lain dengan menggunakan price earning ratio ya. Nah ini price earning ratio ya saya
juga sudah siapkan ya. Ini grafik chart price untuk Ramayana Lestari ya. Bisa kita lihat dia berada pada titik terendahnya memang dari riwayatnya ya. Selain di titik terendah kedua ini ya setelah 2020 kemarin. Nah ini ya jadi sudah dalam harga terendahnya dari price chart-nya ini selama 5 tahun ke belakang. Kemudian kalau kita lihat dari pair, pair ini ada kelemahannya ya ketika perusahaan tersebut rugi, price earning rasionya itu akan minus. Nah, pair itu menunjukkan kalau kita invest dalam suatu perusahaan tersebut, kemudian perusahaannya kita beli semua, itu adalah angka untuk modal kita balik itu berapa tahun. Pair itu yang paling yang dianggap murah ketika pair-nya kurang dari 15, tapi ketika lebih dari 15 itu sudah cukup mahal. Tetapi angka pair ini bisa negatif ketika perusahaan tersebut rugi. Sehingga di sini analisa fundamental dengan menggunakan pair tidak layak ya di sini ya, karena ini minus pair-nya. Pada tahun 2021 ini minus untuk Ramayana Lestari, artinya perusahaan tersebut rugi. Sehingga dia tembus sampai dengan, nah ini sama ya caranya, min per standar deviasi harga rata-ratanya, kemudian plus 1 per standar deviasi, plus 2 per standar deviasi, minus 1 per standar deviasi, dan minus 2 per standar deviasi sama current PI rasionya. Dan current-nya itu minus. Ya, saat ini minus sehingga kita hanya bisa menilai dari PBV tadi, Ramayana murah untuk PBV, tapi secara fair tidak bisa kita nilai karena perusahaan tersebut pada tahun ini rugi. Oke, itu ya. Kemudian emiten yang lain coba. Pesaingnya adalah Matahari Putra Prima ya. Ini bisa kita lihat dia juga mengalami dampak yang sama dan kita lihat dari chart-nya juga sama ya, dia sudah berada di harga hampir harga terendahnya ya riwayatnya. Dan bisa kita lihat di sini ya, belum mencapai harga terendahnya tapi sudah mau ke harga terendahnya sampai dengan penutupan Jumat kemarin. Kemudian dengan cara yang sama saya menggunakan PBV ya, tadi PBV sudah saya jelaskan price to book value. Kita ambil standar deviasinya lalu kita tarik selama 5 tahun atau 10 tahun ya, yang mungkin bisa lebih menggambarkan riwayatnya selama 10 tahun terakhir. Nah, tetapi ini kurang pas ternyata, jadi kita pakai 5 tahun ya, karena ada yang anjlok di sini. Nah, bisa kita lihat di situ min, kemudian plus 1, plus 2, dan minus 1, minus 2. Kita lihat juga dia sudah berada di bawah garis rata-rata dan dia hendak menuju ke minus 1 PBV-nya. Sehingga ini pun juga untuk Matahari Putra Bima itu juga sangat murah untuk secara PBV pada saat ini. Nah, ini ya. Jadi ini juga peluang ya, eee jika pandemi itu sedikit pulih gitu aja, itu pasti akan, 2 saham dari retail ini akan naik ya. Asal tidak ini ya, tidak pailit ya seperti Giant ya. Karena kalau saya melihat perusahaan-perusahaan retail sekarang itu harus juga, eee, dia harus mengikuti era digital ya. Jadi dia harus jualan online juga, karena kalau tidak online tidak bisa, karena sekarang toko fisik ataupun mall fisik itu juga sudah mulai ditinggalkan oleh para pelanggan ya, sehingga kalau saya melihat Matahari ini punya web ya, sehingga dia kalau yang Ramayana saya kurang tahu, tapi kalau Matahari ini dia sudah membuat toko online store untuk Mataharinya, sehingga, dia sudah mengantisipasi sejak awal. Sehingga untuk perusahaan yang seperti ini saya yakin dia bisa menyesuaikan keadaan dengan karena dia sudah menyesuaikan keadaan ya dengan, dia berusaha untuk online, sehingga, dia bisa mengikuti, perkembangan zaman dan tidak tergerus oleh era digital yang sekarang ini. Jadi dia sudah penjualannya juga secara digital dan ini pada harga termurahnya.
Kemudian dengan cara yang sama kita lihat pair-nya untuk matahari ya, ini yang riwayat yang 5 tahun kita bisa lihat dia pada harga terendahnya secara price ya ini ya, membentuk lembah ini dan tidak pernah naik. Selama 5 tahun terakhir tidak pernah naik, membentuk lembah. Kemudian kalau kita lihat dari pair-nya, nah ini juga ada yang janggal ya untuk pair-nya ya. Pair-nya itu positif positif tetapi tinggi sekali ya, tinggi sekali pair-nya. Sehingga kalau secara pair untuk Matahari Putra Prima ini terlalu mahal secara pair ya. Tapi ini tidak bisa kita kita jadikan patokan karena ini apa yang menyebabkan ini menjadi tinggi sekali. Ini bisa jadi karena akuisisi atau dan lain sebagainya sehingga tidak bisa kita pakai patokan. Kemudian emiten yang terakhir yang saya bahas adalah Rans. Rans ini adalah, eee, toko, bahan mentah ya, apa, dari hewani, sumber hewani dan, nabati ya, yang berada dalam mall ya, dan, biasanya mall-mall, di kawasan elit ya. Untuk Rans ini berbeda ya. Nah, ternyata sektor retail itu tidak semuanya terpukul. Kita bisa lihat riwayat dari Rans. Rans itu dulu masih di harga di bawah, 300-an ya, di harga 500-an. Kemudian dia, tiba-tiba melonjak dan kemudian sempat turun, kemudian melonjak lagi dan sekarang dia masih di harga yang sangat tinggi. Jadi, ternyata dia tidak terpengaruh adanya pandemi, malah harganya naik. Nah, ini sama dengan cara yang sama, kita nilai secara PBV-nya dalam rentang waktu 5 tahun bisa kita lihat ya, PBV-nya sangat jauh di atas dari PBV +2 standar deviasi. Sangat mahal ini berarti, sangat mahal karena PBV rata-ratanya hanya, di selama 5 tahun terakhir ya, hanya di seputaran 1 koma dan sekarang sudah 5,34. Berarti dia sudah dihargai 5 kali lebih mahal daripada harga wajarnya. Nah, ini ya, ini jadi pertimbangan. Jadi kalau masuk Rans itu kira-kira layak enggak untuk saat ini? Menurut fundamental tidak layak, karena sudah terlalu mahal. Kemudian, ini riwayat selama 5 tahun ya, bisa kita lihat price-nya. Nah, price-nya itu, datar-datar saja bahkan cenderung rendah dan kemarin melonjak tinggi. Ini ada sesuatu ini berarti di Rans ya. Karena di satu sisi teman-temannya terpukul, dia malah naik. Lalu kalau kita lihat secara pair-nya juga sama, pair-nya sangat jauh berada di atas pair standar deviasi +2. Jadi, terlalu tinggi untuk, eee, Rans ya, terlalu tinggi untuk Rans. Dan Rans ini tidak rugi ya ternyata, tidak seperti Ramayana Lestari tadi yang sampai minus ya, ini tidak rugi. Jadi dia malah untung dan harganya malah melonjak tajam. Jadi seperti itu ya yang bisa saya bagikan untuk, analisa fundamental pada saham, pada emiten di IHSG, pada sektor retail. Kemudian satu lagi ada bonus yang saya berikan ya untuk, eee, apa, salah satu, eee, dari pair cryptocurrency ya. Ini menjadi heboh ya, ini XCC ini adalah, Bitcoin Cash ABC ya sebenarnya. Nah, XCC ini, eCash. Ini adalah cryptocurrency yang sangat fenomenal sekali ya. Dia sebenarnya adalah kalau kita lihat dari riwayatnya, dia adalah cucu dari BTC ya. BTC itu punya anak, anaknya namanya Bitcoin Cash dan BSV, Bitcoin Satoshi Vision. Kemudian Bitcoin Cash itu pecah lagi ya, punya anak namanya, BCH ABC dan BCH itu sendiri. Nah, BCH ABC itu kemudian rebranding dengan nama eCash. eCash ini punya proyek yang sangat,
eee, prestisius sekali ya, dia bercita-cita menggantikan uang cash ya, tapi basisnya cryptocurrency ya, jadi bukan seperti GoPay ataupun OVO ya, tapi dia, eee, bisa transaksi, tanpa di privasi kita tidak terganggu gitu ya. Jadi tanpa melalui bank dan lain sebagainya, tapi menggunakan cryptocurrency dan dia dikabarkan booming di Jepang dan Korea. Nah, sehingga dia, eee, cut-nya itu naik hampir, eee, se 1000, ini ya sudah 1000% itu ya dari pertama kali dia di-launching dan harganya saat ini masih sangat-sangat murah. Nah, kita bisa lihat di sini saya menggunakan Auroch ya, dengan pair XCC BUSD. BUSD itu sama dengan USD ya, tapi punyanya Binance. Jadi, kursnya sama, ini stablecoin dan bisa kita lihat di sini, eee, sejak tanggal 29 Agustus itu ada sinyal buy. Kemudian di sini yang atas itu dia bisa mencapai ya, TP-nya itu bisa mencapai, di 565, 565,7 ya. Ini dalam 0, ya, 0 komanya itu 0,0-nya 3 kali. Sehingga ini kalau dirupiahkan masih kisaran Rp5, jadi masih sangat-sangat murah di sini. Dan ini TP terdekat yang mau dituju adalah, 565 ya. Dan, silakan Anda cek ya di webnya, web resmi dari XEC ini, eee, developer-nya itu planning-nya bahkan 1 XSC itu sama dengan $1. Jadi, bila kita punya ini, maka ya bisa dibayangkan berapa ribuan persen kali lipat yang kita bisa hasilkan hanya dengan modal kecil saja. Nah, koin-koin seperti ini yang, eee eee, sekarang lagi menjadi fenomena baru di cryptocurrency ya. Jadi di cryptocurrency itu memungkinkan orang yang modal kecil itu bisa jadi tiba-tiba jadi miliarder. Saya sendiri, saya bisa sharing SSC ini saya dapat gratis karena saya BCHA. Bayangkan ya, BCHA saya dapat gratis dan sekarang naik cukup tinggi sekitar ribuan persen. Nah, itu ya, jadi kalau kita lihat dari Auroch, indikator Auroch ini volumenya juga di atas rata-rata, kemudian juga indikator eee, sedang dalam greedy, kemudian ini juga, eee, mau demand-nya juga lagi tinggi dan kemudian juga momentumnya juga, masih cukup tinggi walaupun ada penurunan momentum. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, happy cuan, salam sehat.